Film ini dimulai dari seorang pria bernama Frank Tasson. Dia dianggap menjadi salah satu orang yang berjasa mengubah sistem pendidikan dari TK hingga SMA di sebuah sekolah terpadu bernama Roslyn. Frank adalah pengawas sekolah di distrik Long Island, Amerika. Frank bekerja bersama Pam Glakin, asistennya. Pam membantu Frank dalam mengurus pengeluaran untuk sekolah. Mereka berdua menjadi sosok yang dipuji orang tua karena berhasil membawa sekolah menjadi terkenal, naik peringkat menjadi sekolah nomor 4. Terlebih lagi, cara Frank menghandle keluhan para orang tua yang disikapi dengan tenang dan solutif menjadikan dirinya orang yang disukai. Bahkan para murid juga suka padanya. Suatu hari, Frank kedatangan seorang murid perempuan bernama Rachel. Dia adalah seorang reporter majalah sekolah. Maksud kedatangannya adalah dia ingin menulis artikel tentang skywalk yang akan dibangun di sekolah. Skywalk adalah jembatan yang menghubungkan sekolah dari hulu ke hilir. Wawancara pun selesai ketika ketua dewan sekolah yang bernama Bob mendatangi Frank untuk mengajaknya bertemu dengan para tamu yang ternyata adalah agen properti. Mereka berterima kasih pada Frank karena dengan membaiknya mutu sekolah, perumahan di sekitarnya menjadi cepat laku. Dia pun mendapatkan parcel sebagai ucapan terima kasih. Karena kepopulerannya, Frank juga tergabung ke dalam klub buku yang diisi oleh ibu-ibu orang tua murid. Di malam itu setelah selesai dengan klub bukunya, Frank berniat lembur di sekolah. Di sana dia menemukan Pam yang lagi membenarkan laporan yang salah. Di sana Pam membantu Frank mengingat para tamu yang akan diundang ke sekolah, supaya Frank dengan mudah memulai pembicaraan dengan mereka. Di tempat lain, Rachel mewawancarai Pam terkait Project Skyline. Karena Rachel termotivasi untuk menjadikan artikel ini besar, dia pun kemudian memohon pada Pam untuk mengakses berkas kerjasama antara pihak developer dan sekolah. Karena permintaan itu, Pam pun kemudian memberikan kunci arsip yang ada di basement. Setelah mendapatkannya, dia pun memfotokopi berkas tersebut dibantu oleh Jenny, keponakannya Pam yang juga kerja di situ. Sementara itu di hari lain, Frank pergi ke Vegas untuk perjalanan dinas. Ketika istirahat, dia bertemu dengan mantan muridnya ketika di SMA dulu. Pria ini bernama Kyle. Mereka berdua pun kemudian pergi makan malam bersama. Sambil makan mereka membahas masa lalu dan juga membahas masa depan. Sementara itu di rumahnya, Rachel kemudian memulai mengerjakan artikel yang akan dia terbitkan di buletin sekolah dengan bahan-bahan yang udah dia kumpulkan. Sedangkan di sekolah, Pam kembali lembur. Kala itu dia mengerjakan laporan keuangan dan diketahui ternyata Pam suka mengedit ulang laporannya. Di lain hari ketika mengadakan pesta kecil di rumahnya, Jenny, keponakannya, memohon pada Pam untuk meminjamkannya sejumlah uang karena anaknya yang masih SD meminta hadiah PlayStation dan dia berjanji akan mengembalikannya. Tapi Pam malah menyuruhnya untuk menggunakan kartu kredit kantor dan berkata kalau dia yang akan mengurus laporan akhir bulanannya karena dia sering berbuat demikian. Dia pun menyuruh Jenny nggak perlu memikirkannya dan memberikan kwitansinya ketika masuk kerja nanti. Di hari lain, Rachel menyerahkan hasil kerjanya pada seniornya di klub jurnalis. Tulisan Rachel malah disebut sebagai tulisan yang terlalu kompleks mengingat pembaca mereka umurnya hanya 15 tahun. Senior yang bernama Nick itu berkata kalau mereka juga harus meminta persetujuan Frank dan Pam sebelum menerbitkan buletin mereka. Di waktu yang lain, seorang pria bernama Jimmy ditugaskan oleh Pam untuk merenovasi rumahnya. Jimmy pun kemudian berbelanja bahan bangunan di beberapa toko yang berbeda dengan menggunakan kartu kredit sekolah yang diberikan oleh Pam. Ketika lagi memuat barang belanjaannya, Jimmy ditegur dan ditawarkan free delivery service oleh karyawan toko supaya Jimmy gak kesulitan mengantarkan barangnya yang banyak. Bodohnya Jimmy, dia pun setuju. Di tempat lain, Bob yang lagi bermain golf pun mendapatkan telepon dari petugas pengantaran barang yang juga merupakan kenalannya. Bob diberitahu kalau ada pembelian barang dengan kartu kredit sekolah dan Jimmy memberikan alamat berpuluh-puluh kilo jauhnya dari distrik. Untuk apa kontraktor sekolah membeli bahan-bahan bangunan jauh dari lokasi sekolah? Bob pun menjelaskan bahwa pihak sekolah nggak pernah membeli persediaan secara langsung, tapi mereka pasti membuka lelang. Dari catatan pembayaran, didapatlah nama James McCarden. Kecurigaan pun langsung jatuh pada Pam, karena sebelum menyandang nama Glakin, dia mempunyai suami bernama McCarden. Besok paginya ketika di sekolah, Pam kaget karena Bob dan para dewan sekolah yang lain udah siap membuka kasus penggelapan dana ini.
Frank yang berada di kelas pun seketika dipanggil untuk rapat darurat bersama dewan sekolah. Sebagai pengawas sekolah, dia diberitahu kalau Pam udah kedapatan menggelapkan uang sebanyak $30.000 hanya untuk belanja bahan bangunan renovasi rumahnya. Mereka pun menyarankan Frank untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Frank malah menyalahkan dirinya karena lalai untuk memeriksa hal ini. Frank pun berkata untuk menunggu sebentar sambil melihat hasil audit yang dilakukan oleh Phil. Di ruangan lain, Pam stres berat. Ditambah lagi Jenny pun khawatir tentang PlayStation yang dia beli, bahkan dia juga mengaku udah belanja pakaian untuk Natal. Pam pun menyuruhnya untuk nggak khawatir karena dia yakin Frank akan mengurusnya. Mengingat posisi Pam di sekolah ini sangat penting. Frank pun kemudian menemui Phil dan dia mendapatkan kabar buruk bahwa banyak laporan yang hilang dan nggak lengkap. Phil menyesal udah mempercayai Pam dan gak pernah berpikir untuk memeriksa dan memastikan. Phil pun khawatir dia akan kehilangan pekerjaannya. Tapi Frank segera menguatkan Phil bahwa sebagai auditor, Phil yang memegang kendali. Frank pun kemudian menyuruh Phil untuk mengecek berapa yang sudah Pam pakai dan Phil berkata, udah 250.000 dan itu bisa secuil dari data konkretnya. Frank berencana akan menggunakan data itu untuk dikabari ke dewan sekolah, tapi Phil nggak setuju karena bisa aja lebih dari itu. Frank meyakinkan Phil untuk mengunci angka itu karena menurut Frank, itu cuma kebodohan yang Pam lakukan dan mereka harus membantunya sebagai teman. Frank pun kemudian mempersiapkan dirinya berbicara ke dewan sekolah. Ketika Frank mengatakan $250.000 adalah uang yang Pam gunakan, semua anggota pun terperanjat. Frank pun kemudian menenangkan Bob untuk tidak buru-buru menelpon ke pihak berwajib. Karena sekali aja ini bocor keluar, maka akan punya efek domino terhadap sekolah mereka. Citra sekolah akan jelek, peringkat sekolah akan turun, harga properti di sekitar sekolah juga akan turun drastis, bahkan murid-murid mereka bisa kesulitan untuk melanjutkan sekolah mereka. Frank pun menawarkan satu opsi pada dewan sekolah. Mereka semua pun setelah itu menemui Pam di ruangan yang lain. Berdasarkan rapat itu, Frank menyampaikan pada Pam bahwa dewan sekolah nggak akan mengajukan tuntutan. Tapi Pam harus mengganti $250.000 yang udah dia pakai. Dan juga besok pagi Frank menyuruh Pam untuk mengundurkan diri. Frank menyebut perilaku Pam melampaui batas moral yang mungkin karena kepribadian yang gak stabil disebabkan rentetan pernikahan yang buruk. Para anggota dewan pun jadi kasihan sama Pam dan menyuruh Pam untuk mencari bantuan medis yang tepat karena menganggap Pam lagi sakit. Pam pun meminta maaf dan pamit dari sana. Bagi Frank itu adalah hal yang paling melegakan. Ketika pulang ke rumah, Pam mengamuk kepada Jimmy yang ternyata adalah anak tirinya. Dia pun mengabari pada semua anggota keluarganya karena dia kehilangan pekerjaan. Dan karirnya bahkan izinnya udah dicabut sehingga dia nggak bisa bekerja di sekolah lain. Seakan waktu bertahun-tahun untuk dia mendapatkan gelar dan juga mendidik karir dari nol, saat ini udah habis dikarenakan korupsi. Keesokan paginya ketika mengemasi barangnya, Rachel datang kembali untuk meminjam kunci ruang arsip. Rachel pun bertanya kenapa Skywalk menelan anggaran hingga jutaan dolar, tapi langit-langit masih ada yang bocor dan juga kelas yang perlu diperbaiki. Rachel pun juga menanyakan perihal open pizza di laporan keuangan yang tercatat, tapi nggak ada untuk keperluan sekolah. Mendengarkan hal itu, Pam pun agak marah kemudian mengabari Rachel kalau nggak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak sekolah. Sebaliknya, mereka datang tiap pagi hanya untuk menyediakan pendidikan yang bagus untuk para murid. Setelah percakapan itu, Rachel pun pergi. Di pagi itu, Frank masih menolak untuk menemui Pam. Setelah mengamasi barang-barangnya, Pam pun kemudian mengundurkan diri. Anehnya, setelah pengunduran dirinya itu, kabar kalau Pam pensiun dini pun merebak ke seluruh sekolah. Banyak yang memberikan parsel dan juga donasi untuk membantu kesembuhan mental yang Pam alami. Hal itu juga dimuat di buletin sekolah. Jenny dipindahkan di ruang arsip sementara Phil mengisi kekosongan posisi yang Pam tinggalkan. Sementara itu, Rachel masih menginvestigasi temuannya dan memvalidasinya ke berbagai divisi untuk memastikan apakah barang yang dibeli dan kwitansi yang dilaporkan oleh sekolah adalah benar atau cuma fiktif. Secara nggak sadar, Rachel malah terlibat lebih jauh di dalam proyek investigasinya. Ketika itu, ayahnya malah berkata pada Rachel, jikalau ada laporan yang mencurigakan, Rachel bisa meng-cross-checknya langsung ke perusahaan tersebut. Dibantu ayahnya, mereka lalu menelpon perusahaan yang tertera di laporan tagihan untuk memastikan. Ayahnya Rachel bahkan menemukan salah satu nomor telepon di laporan itu malah tersambung ke perusahaannya Howard, suaminya Pam. Rachel dan ayahnya terkejut karena banyak banget tagihan fiktif yang ditujukan ke sekolah. Bahkan ada yang konsisten menagihkan sejumlah uang yang lumayan besar selama 10 tahun terakhir.
Di tagihan itu tertulis nama Thomas Tuguero dan Rachel pun berniat untuk pergi mencari tahu. Dia pergi dengan menggunakan kereta lalu masuk ke apartemen itu dan kemudian berhasil menemukan apartemen sesuai alamat yang tertera. Tapi Rachel nggak menemukan sebuah kantor atau semacamnya, hanya sebuah apartemen biasa yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Ketika akan pergi, di lift dia bertemu dengan Frank yang kebetulan lagi ngeliat HP-nya. Kemudian setelah itu Rachel cepat-cepat pergi ke pintu darurat, tapi Frank dan Rachel sempat bertatap muka. Ternyata apartemen ini adalah milik pasangan sahnya Frank. Setelah ditinggal istrinya puluhan tahun yang lalu, Frank ternyata menemukan pasangan baru dan menikahi seorang pria bernama Tom. Gak bisa dipungkiri, pertemuannya dengan Rachel terus aja mengganggu pikirannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Rachel. Gimana mungkin kontraktor sekolah yang menagihkan tagihan yang besar ke sekolahnya adalah si pengawas sekolahnya sendiri? Rachel menceritakan hasil investigasinya kepada Nick. Rachel menjelaskan bahwa sebanyak jutaan dolar udah ditagihkan ke sekolah, tapi perusahaan yang menagihnya adalah fiktif. Bahkan jika ada pun, mereka nggak merasa udah membuat tagihannya. Nick pun bertanya apakah Rachel yakin seyakin-yakinnya untuk membuat tulisan tentang ini dan membeberkannya pada publik. Paling enggak, Nick mengingatkan bukti dukung yang mereka punya haruslah kuat. Ketika di halaman sekolah, Rachel membaca kembali tulisan yang dia susun. Di saat yang bersamaan, Frank pun datang dan menemuinya. Mereka langsung berbicara mengenai kejadian yang kemarin. Rachel pun gak menyembunyikan maksud kedatangannya ke sana dan menyampaikan kecurigaannya. Kemudian, Frank pun meyakinkan pada Rachel jika dia mempublikasikannya, maka akan ada banyak orang yang kena dampak. Frank berkilah kalau sekolah melakukan itu untuk kepentingan sekolah sendiri, untuk menyediakan fasilitas terbaik buat siswa. Frank berkata, memang sistem ini gak sempurna, tapi sistem ini bekerja di sini. Rachel pun galau, apakah dia harus mempublikasikan hal ini atau tidak? Apakah takut dengan kekhawatiran salah benar perbuatannya, atau berani untuk mengungkapkan kebenaran? Sementara itu, Phil sang auditor mendatangi Frank, menyampaikan bahwa temuan hasil auditnya mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Pam kayaknya bisa lebih dari 250.000 US dollar. Selain itu, Phil juga menyampaikan bahwa ada temuan mengenai keberangkatan Phil ketika perjalanan dinas yang terlalu overpriced. Mendengarkan hal itu, Frank malah mengancam dan menyalahkan Phil yang kerjanya nggak becus. Frank berkata, jika Phil melakukan audit dengan benar, kasus Pam mungkin gak perlu terjadi. Frank bahkan menakut-nakuti Phil bahwa dia bisa kehilangan pekerjaannya. Hal itu pun membuat Phil takut dan keluar dari ruangan Frank. Sementara itu di rumah, Rachel curhat dengan ayahnya tentang hal ini. Ayahnya berkata, di tempat dia bekerja dulu, dia juga pernah mengetahui hal yang sama. Mengetahui sesuatu yang gak benar, tapi ayahnya gak bisa membicarakannya. Dan sampai sekarang itu menjadi beban tersendiri buat sang ayah. Rachel pun kemudian membuat keputusan besar. Suatu hari Frank berjalan masuk ke sekolah seperti biasa. Tapi yang gak biasa adalah tatapan para siswa yang semua mata tertuju padanya. Hal yang sama pun terjadi ketika dia memasuki ruang guru. Ternyata Rachel menerbitkan artikel tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh Frank dan Pam di buletin sekolah. Frank yang merupakan sosok panutan, sekarang ini menjadi sosok yang paling mengecewakan. Ketika berbicara empat mata dengan Bob, Frank dengan gugupnya mencoba memberikan sejuta alasan pada Bob. Tapi semua udah telat. Semua kejahatan finansial yang udah terjadi membuat Bob menyesal udah mempekerjakan Frank sebagai pengawas. Frank yang gak tahu diri ingin membujuk Bob, tapi Bob bersikeras akan membuat pernyataan publik di depan masyarakat. Game over buat Frank. Semua orang tua bahkan wartawan pun hadir ketika Frank mencoba membuat pernyataan publik. Kekecewaan massal pun terjadi. Ketika kembali ke kantornya, terlihat para polisi dan FBI udah datang memeriksa berkas laporan keuangan. Frank tambah panik ketika Phil menyampaikan bahwa pengawas provinsi akan datang ke sekolah ini. Di waktu yang sama, polisi pun akhirnya menjemput Pam di rumahnya. Ketika di sekolah, Pam ditanyai mengenai 2 rumah yang dia punya, 5 jet ski, mobil mewah, liburan keliling dunia, perhiasan sampai barang elektronik yang semuanya tercatat di nota tagihan laporan keuangan. Pam pun diancam hukuman penjara, bahkan semua anggota keluarganya juga akan terseret, kecuali Pam mau bekerja sama membongkar semua penggelapannya, maka keluarganya bisa diselamatkan. Pam kemudian pulang ke rumah, mengambil berkas asli yang dia simpan dan menyerahkannya pada polisi.
Karena hal itu pula, Jenny yang membeli PlayStation untuk anaknya menggunakan kartu kredit sekolah pun juga akhirnya terseret. Sementara Frank yang udah mengundurkan diri semenjak memberikan pernyataan publik ditangkap di rumah pacarnya di California. Sedangkan Tom juga diinterogasi oleh polisi terkait perusahaan atas namanya yang mendapatkan aliran dana yang gak sedikit dari sekolah. Awalnya Tom mencoba beralasan, sampai dia akhirnya terpojok, barulah dia mengatakan bahwa dia nggak akan bersaksi melawan suaminya sendiri yaitu Frank. Polisi pun pura-pura kaget, hingga akhirnya polisi memberitahu Tom bahwa Frank membeli sebuah properti dengan pria lain. Tom pun kaget karena mengetahui Frank selingkuh darinya. Game over buat Frank. Di kemudian hari, Frank hadir di pengadilan dengan tatapan penuh kesal kepada Rachel, seorang siswi SMA yang berhasil membongkar penggelapan dana sekolah. Frank kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara selama 12 tahun karena udah mencuri uang sekolah sebanyak 2 juta dolar atau sekitar hampir 30 miliar rupiah. Sedangkan Pam yang mencuri uang 4 juta dolar atau sekitar 57 miliar rupiah dihukum 3-9 tahun karena dia mengaku dan juga bersaksi melawan Frank. Skandal ini diliput oleh surat kabar besar seperti New York Times dan media lainnya. Tapi setelah The Hilltop Beacon, Buletin sekolah dengan Rachel berhasil membongkar ceritanya terlebih dahulu. Dari film ini bisa kita ambil kesimpulan, kasus korupsi sebenarnya bisa dengan jelas berkembang ketika nggak ada pertanyaan yang ditanyakan. Jika seorang Rachel nggak mempertanyakan tentang pengeluaran ganjil yang sekolah lakukan, mungkin kasus pencurian dana sekolah terbesar dalam sejarah Amerika ini mungkin nggak akan terbongkar. Itu aja buat video kali ini, saya Besa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang.